Bab 101, Kejamnya Dunia. Kiki masih saja berdiri di sana, dia teringat ketika Audi memanggil Sumi kemudian mendengar kemarahan Audi kepadanya. Ketika dia bertemu dengan salah satu teman kecilnya kemudian menikmati es krim yang tidak pernah dia makan. Kiki masih ingat kemarahan Audi. Bi, apa yang Bibi lakukan? Mengapa Bibi selalu memberikan kesenangan kepadanya? Anak sial ini selalu saja membawa kesengsaraan kepadaku. Jangan pernah memberikan dia kesenangan apapun, kalau tidak aku akan memecat Bibi, kata Audi sambil menjerit marah. Kemarahan Audi masih saja terngiang di telinga Kiki, bahkan membuat Kiki melupakan keadaannya sekarang. Kiki kembali ke masa itu, Nak-Nak merasakan ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat, dia merasa dunia akan kiamat. Nak-Nak merasa seluruh orang tidak menginginkannya. Bahkan ibu kandungnya sendiri tidak menginginkannya. Kiki masih mendengar nada kemarahan Audi yang tidak pernah dia lupakan, dia sudah berusaha menguburnya tetapi semuanya kembali terungkit ke permukaan tanpa bisa dia cegah lagi. Kamu memang anak yang tidak pernah kuinginkan. Kamu itu adalah awal kehancuranku. Kamu bahkan tidak lebih dari noda dalam hidupku. Pergi, jangan pernah kembali. Kamu tidak ada artinya bagiku. Bahkan aku menyesal telah melahirkanmu. Aku menyesal menjadi ibumu. Aku tidak menginginkanmu, jerit Audi dengan keras. Kiki menangis sesenggukan karena dia sudah berhalusinasi, melihat kemarahan Audi dan membuat dirinya ketakutan setengah mati. Wajah Kiki sekarang memucat seperti tidak ada darah sama sekali, bahkan kedua matanya terbeliak ketakutan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali bahkan dia merasa seperti ada yang merantai kakinya, karena dia ingin berlari menjauh dari semuanya. Dia tidak pantas bersama Audi. Justin dan Christian semakin cemas. Karena seharusnya Kiki sudah datang pada saat ini. Ketika mereka berbalik dan menyadari kedatangan Kiki, semuanya sudah terlambat. Nyonya, aku memang tidak pantas untukmu. Anda memang wanita yang melahirkanku. Tetapi Anda menganggap aku adalah pembawa sial bagimu, aku bahkan tidak boleh memanggilmu dengan sebutan mama. Sewaktu aku masih kecil, semua hal kamu lakukan dengan kemarahan yang menyakitkan, bahkan Anda marah besar ketika aku makan es krim yang kamu anggap kesenangan yang tidak pantas aku terima. Nyonya Anda memang berhasil, membuat aku membenci makanan itu karena aku menganggap makanan itulah yang mengakibatkan aku dibuang. Aku memang bukan putrimu. Bahkan nama saja tidak kamu berikan kepadaku. Aku tidak menginginkannya. Aku bahkan tidak pernah minta dilahirkan, apa salahku? Apa dosaku? Apa yang telah kulakukan sehingga kebencianmu kepadaku begitu besar? Aku bahkan tidak mengerti mengapa Anda membenciku, kata Kiki tiba-tiba. Tiba-tiba Kiki menangis menumpahkan seluruh sakit hatinya yang telah dia pendam seumur hidup. Dia melupakan semuanya, karena dia telah hanyut dengan kenangan masa kanak-kanaknya. Semua orang terkejut mendengar jeritan tangis Kiki. Mereka tidak menyangka ternyata Kiki mendengarkan semua pembicaraan mereka. Audi melihat ke belakang, seluruh tindak tanduk Kiki mirip sekali dengan Nak-Nak pada saat itu. Bahkan ucapan Kiki mengingatkan dia dengan ucapannya sendiri belasan tahun yang lalu. Audi terpana karena dia melihat Nak-Nak sekarang tetapi dengan usia yang berbeda. Nak-Nak, tanya Audi dengan wajah pias. Dia berdiri ingin menghampiri Kiki. Jangan sebut nama itu lagi. Aku bukan Nak-Nak. Jangan sebut nama itu, aku mohon aku tidak sanggup mendengarnya. Aku tidak mau dipanggil Nak-Nak, jerit Kiki dengan histeris. Justin dan semua orang yang ada di sana terperanjat mendengar jeritan histeris Kiki, kemudian mereka melihat Kiki membalikkan tubuhnya. Kemarahannya yang membuat tubuh Kiki kembali bertenaga. Dia segera berlari meninggalkan ruangan itu dan meninggalkan mereka semua. Semuanya sia-sia, semuanya hancur berantakan. Mengapa aku harus bertemu dengannya lagi? Tangis Kiki. Dia terus saja berlari meninggalkan lorong itu dan tidak mempedulikan semua lukisan indah yang tergantung di dinding. Hati Kiki terasa remuk redam. Ki, tunggu, jerit Justin. Dia berlari mengejar Kiki, sementara Audi masih terkejut dan belum menyadari keadaan yang sebenarnya. Audi, cepat kejar dia, seru Christian. Arthur, mari cepat, kita harus menyusul Kiki secepatnya, katanya lagi. Arthur bahkan terus melesat mengejar Kiki menyusul Justin tanpa disuruh dua kali. Kemudian diikuti oleh Christian sementara itu Audi masih diam tidak bergerak. Seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan sampai akhirnya Christian sadar Audi masih berdiri dan tidak mengikutinya mengejar Kiki. Christian segera berbalik dan meraih pergelangan tangan Audi kemudian menariknya dan memintanya agar dia mengikuti Christian. Audi akhirnya sadar. Papa, apa yang kulakukan? Tanya Audi cemas.
Cepat kejar putrimu yang sebenarnya, kata Christian dengan cemas. Christian kemudian menyusul Justin dan akhirnya Audi juga ikut mengejar Kiki. Mereka melihat Kiki terus saja berjalan meninggalkan gerbang depan dan berlari terus hingga keluar gerbang kediaman Christian. Kiki tunggu, jangan pergi, jerit Christian. Kiki tidak mempedulikannya, dia terus berlari hingga ke jalan raya, dia tidak mempedulikan mobil yang lalu lalang. Kiki bahkan tidak menyadari kalau dia sudah di jalan raya. Karena dia hanya merasa kalau dia harus segera berlari meninggalkan tempat itu. Bahkan Kiki ingin sekali masuk ke perut bumi dan hilang selamanya. Kiki terus saja berlari menjauh dari kediaman keluarga Christian sampai akhirnya sebuah mobil yang melaju memperlambat lajunya karena heran melihat adegan kejar-kejaran itu. Mobil itu tiba-tiba berhenti di samping Kiki dan membuka kaca jendelanya. "Nona, Anda tidak apa-apa? Apakah Anda sedang mengalami kesulitan?" tanyanya heran. Kiki kemudian menoleh ke arah suara itu, dan menatap pengemudinya. "Loh Kiki?" tanyanya heran. "Kak Raja, benarkah itu kakak?" tanyanya kembali. "Iya Ki, ada apa? Mengapa kamu menangis?" tanya pria muda yang dipanggil Raja oleh Kiki. "Kak, tolong bawa aku menjauh dari sini," pinta Kiki sedih. "Sudah pasti, ayo cepat naik Ki," kata Raja kemudian. Kiki segera masuk ke dalam mobil Raja dan membawanya pergi dari sana. Justin yang melihat kepergian Kiki menjerit memanggil Kiki. "Kiki, Ki, jangan pergi. Kamu mau kemana?" tanya Justin panik. Kiki tidak mempedulikan siapapun, dia meminta agar Raja mau membawanya kemana saja, yang penting menghilang walaupun entah kemana. Tidak berapa lama kemudian Arthur, Christian dan Audi akhirnya berhasil menyusul Justin. "Di mana Kiki?" tanya Christian cemas. Justin juga terdiam karena masih bingung melihat Kiki meninggalkannya begitu saja. "Justin, kemana Kiki?" tanya Christian cemas. Justin akhirnya sadar, dan menatap Christian kembali. "Dia naik mobil itu Grandpa," kata Justin bingung. "Apa? Mobil mana? Dia pergi dengan siapa?" tanya Audi panik. "Aduh Papa, bagaimana ini? Aku sangat menyesal Papa. Kiki, kemana kamu nak?" isak Audi panik. Christian segera merangkul pundak Audi untuk menenangkannya. "Arthur, selidiki mobil siapa itu?" tanya Christian lagi. "Selidiki? Bagaimana aku menyelidikinya?" tanya Arthur ikut panik. Christian menatap wajah Arthur dengan kesal. "Arthur, kamu mau dipecat. Aku sudah mengatakan kepadamu agar segera menyelidikinya. Siapa orang yang mengemudikan mobil itu? Cepat, lakukan perintahku," tegas Christian marah. "Tuan, bagaimana aku menyelidikinya?" tanya Arthur bingung. Mendengar jawaban Arthur, seketika wajah Christian merah padam menahan amarahnya. Bab 102, Pewaris yang lain. Sonia menatap Denny dengan tidak percaya. "Bapak berani mengusir aku dari sini?" tanya Sonia dengan tatapan tidak percaya. Matanya menatap wajah Denny dengan perasaan sombong, dagunya dinaikkan dengan tatapan penuh penghinaan. Dia menatap Denny. "Bapak tahu siapa diriku bukan? Kalau aku mau sekarang juga aku dapat memecat Bapak. Jangan karena membela wanita kelas rendahan ini Bapak aku pecat," kata Sonia kembali. Dia ingin mengintimidasi Denny, tetapi Sonia salah perkiraan. Denny bukanlah pria yang mudah diintimidasi. Dia seorang pria dewasa yang mampu menjalankan perusahaan dan membawai ribuan pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia memang tangan kanan Audi untuk mengurus semua aset perusahaan di Indonesia. Dia mendelik menatap Sonia dengan marah, tetapi walaupun dia sudah kelihatan tidak sabaran menghadapi Sonia, dia masih mampu memakai akal sehatnya. Walaupun Sonia berbicara dengan nada keras dan kasar, namun Denny tetap berbicara dengan nada sopan dan tidak menghujat Sonia sama sekali. "Seharusnya Bapak tunduk dengan semua perintahku. Jangan pernah Bapak melawan semua titahku," kata Sonia dengan sombong. "Wah, Anda sudah lupa daratan Nona. Baiklah, mungkin Jen yang dapat mengendalikan amarah Anda tersebut. Kalau Audi di sini sudah pasti dia malu melihat tindak tandukmu itu," kata Denny kesal. "Audi, kamu berani menyebut nama Audi tanpa ada panggilan sama sekali. Dasar kamu itu memang pria kurang ajar ya," cecar Sonia marah. Security yang mendengar perdebatan itu semakin bingung karena dia merasa heran melihat pertengkaran antara bos besar dengan pewaris pemilik perusahaan dan pertengkarannya di depan umum. Mereka bingung harus bersikap bagaimana. "Kalian, bubarkan orang-orang itu. Aku harus menangani gadis yang tidak tahu malu ini," kata Denny dengan kesal. Semua security itu akhirnya membubarkan seluruh pegawai yang berkumpul menonton pertengkaran ini. "Kalian, segera bawa gadis sombong ini keluar," kata Denny kesal. "Tunggu,
kata Sonia kesal. Dia mendelik memandang para security yang mencoba mendekati dia. Siapa yang berani menyentuh aku maka aku juga akan memecatnya. Kalian ini harus mengenali siapa tuan kalian, kata Sonia dengan angkuh. Sonia terus saja mencecar mereka dan menghina Denny, tetapi Denny sama sekali tidak terpengaruh walaupun wajahnya merah padam. Sekarang pilihan di tangan Anda, apakah Anda mau mengikuti perintahku atau Anda keluar dari sini? Tanya Sonia kembali. Tidak keduanya, kata Jen tiba-tiba. Jen teringat Sonia akan datang ke Growing Spring sementara Audi sekarang berada di rumah Christian. Kemudian dia mencari keberadaan Sonia tetapi dia tidak menemukan Sonia sama sekali sampai akhirnya dia mendengar ada keributan di lobi, lebih tepatnya di taman samping. Taman yang diperuntukkan untuk petinggi perusahaan. Astaga, ada apa ini? Tanya Jen cemas. Security yang berdiri tidak jauh dari Jen hanya bisa melongo dan tidak mampu menjelaskan masalah yang sedang terjadi kepada Jen. Sonia, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Tanya Jen heran. Sonia melengos tidak mempedulikan Jen sama sekali, sikap sombongnya tidak juga luntur walaupun berhadapan dengan Jen. Denny, tanya Jen kembali kepada Denny. Jen terkejut melihat kemarahan Denny, karena dia tahu Denny bukanlah tipe pemarah. Bahkan Denny termasuk pria sabar. Apakah Sonia membuat Denny marah? Kalau Denny marah berarti Sonia sudah bertindak keterlaluan, pikir Jen bingung. Jen, kamu ajak wanita sombong ini keluar dari perusahaan ini, jangan sampai aku yang menariknya keluar. Kata Denny dengan dingin. Wajah tampannya terlihat mengerikan, bahkan Jen saja sampai merinding melihatnya. Ada apa sebenarnya Denny? Tanya Jen dengan suara lembut. Denny menarik nafasnya dengan kesal, kemudian dia mengusap wajahnya dengan telapak tangannya sendiri. Kamu tahu Jen, nona sombong ini telah melampaui wewenangku sendiri. Audi saja tidak berani melangkahiku, katanya kesal. Lihat Jen, dia dengan tidak sopannya menyebut nama Audi. Dia tidak memanggil Mama dengan panggilan sopan padahal dia bawahan Mama, kata Sonia kembali. Sonia, aku harap kamu tenang dulu, jangan bersikap memalukan seperti itu. Kata Jen akhirnya dengan tidak sabar. Dia benar-benar jengkel dengan sikap Sonia yang menyebalkan saat ini. Jen, kamu harus memberitahukan kepada Mama sikap kurang ajar pria sombong ini. Dia terus-terusan saja mengata-ngatai aku. Bahkan dia berani mengatakan Mama dengan menyebut nama Mama saja, kata Sonia dengan emosi. Cukup Sonia, jangan diteruskan lagi. Semakin banyak kamu bicara maka semakin kamu mempermalukan dirimu sendiri, kata Jen kesal. Kamu yang seharusnya sopan kepada Denny, jangan kurang ajar seperti itu, kata Jen tiba-tiba. Mengapa aku harus sopan kepada orang yang kurang ajar kepadaku dan Mama? Tidak pantas aku menghargainya, katanya lagi. Jen sampai kehilangan akal sehat menghadapi kemarahan Sonia. Astaga, Audi sungguh malang nasibmu. Putri yang kamu cari selama ini ternyata tidak seperti yang dia tunjukkan kepadamu. Dia jauh dari kata lembut, karena aku tahu kamu selalu memujinya dan mengatakan dia adalah gadis lembut, penuh pengertian dan selalu menghargai orang lain, pikir Jen cemas. Jen tahu Audi pasti merasa kecewa melihat tingkah sombong Sonia sekarang. Dan Anda Nona Jen, Anda harus tahu sekarang berpihak kepada siapa. Kalau tidak maka Anda akan dipecat sama seperti pria tua itu, sindirnya ke arah Denny. Jen akhirnya menepuk jidatnya sendiri karena kesal. Sonia, seru Jen kesal. Nona, kamu pegawai mamaku, jadi kamu harus menghormatiku jangan hanya memanggil namaku saja. Perintah Sonia. Situasi ini benar-benar sangat menjengkelkan Denny dan Jen. Cukup, gadis muda. Jangan bicara lagi, aku sangat kecewa terhadapmu. Kasihan Audi dia pasti akan kecewa melihatmu. Kata Jen terus terang. Tidak akan. Seharusnya Mama yang akan kecewa melihat sekretarisnya bahkan teman dekatnya sendiri menjelek-jelekkan putrinya sendiri termasuk tangan kanannya yang kurang ajar. Kata Sonia kembali. Semua orang dapat melihat Sonia sekarang merasa ada di atas awan, dengan mudahnya dia mengejek Jen bahkan Denny yang dikenal sebagai bos yang dingin dan paling disegani. Waduh, luar biasa sekali kuasa pewaris perusahaan ini, bisik mereka di dalam hati. Para security itu semakin menghargai Sonia karena dia melihat Jen dan Denny tidak mampu menghadapi Sonia. Cukup Sonia, cukup, bentak Jen marah. Sonia ingin membalas bentakan Jen, tetapi Jen telah memberikan kode kepada para security yang berdiri di dekatnya agar menarik tangan Sonia meninggalkan perusahaan ini. Jen kamu tidak bisa melakukan ini dan membela pria busuk ini. Katanya kembali. Tunggu, katanya kepada para security itu.
Sonia mempunyai kesempatan mengibaskan tangan security itu dari tangannya, dan dia yakin sekarang Jen mulai berpihak kepadanya karena takut dengan ancaman Sonia. Kamu perlu tahu Sonia, selain anak sah Tuan Smith maka yang menjadi pewaris perusahaan ini adalah Dennis Smith. Nama belakangnya Smith, kamu tahu itu. Tetapi Denny tidak pernah memakainya. Audi seharusnya memanggil dia Uncel karena dia adalah adik tiri Tuan Christian Smith, satu bapak lain ibu, kata Jen dengan kesal. Tidak mungkin, ujar Sonia malu. Mengapa tidak mungkin? Bisa dikatakan dia itu pewaris yang sah juga bukan? Jadi jangan pernah menghinanya. Oh ya, kamu mungkin heran karena wajah Denny lebih dominan Asia, karena ibunya juga orang Indonesia sama seperti istri Tuan Christian, kata Jen dengan jengkel. Sonia terbeliak mendengar penuturan Jen. The next day. Bab 103, Trauma. Kiki masih terlihat shock, Raja ingin sekali mengorek keterangan dari Kiki. Namun dia hanya diam dan mengabaikan keberadaan Raja. Ki, panggil Raja kembali. Kiki tidak bergeming sama sekali. Dia bahkan tidak mendengarkan ucapan Raja kepadanya. Dia tenggelam dalam lamunannya sendiri, wajahnya masih terlihat pucat pasi. Bahkan sisa-sisa air mata masih terlihat jelas di wajahnya membuat Raja semakin cemas melihat keadaan Kiki. Ki, panggilnya lagi. Kiki sepertinya tenggelam dengan masalahnya sendiri, bahkan dia tidak menanggapi panggilan Raja kepadanya. Kemudian Raja menyentuh tangan Kiki, tangan itu masih dingin seperti es. Astaga Kiki kamu sakit, tanya Raja. Kali ini dia meraba dahi Kiki dan dia tahu Kiki sekarang demam. Kita harus ke dokter Ki, kata Raja kepadanya. Kiki menoleh menghadap Raja, dan menggelengkan kepalanya. Tatapan permohonan dari Kiki membuat Raja sadar Kiki sekarang sedang mengalami masalah berat. Astaga Ki, apa yang sebenarnya sedang terjadi denganmu? Bisiknya cemas. Raja teringat dengan masa lalu Kiki, dan dia pernah melihat sikap Kiki seperti ini ketika Kiki masih seorang bocah. Kiki hanya diam dan kemudian mengalihkan pandangan matanya ke arah jalan raya kembali. Kiki tidak memberikan respon lagi dengan pertanyaan Raja. Kamu mau diantar kemana Ki? Tanya Raja. Kiki bahkan tidak mempedulikan keberadaan Raja. Siapa pemuda yang kulihat mengejar Kiki tadi? Beraninya dia menyakiti Kiki, apakah dia yang membuat Kiki seperti ini? Bisiknya lagi. Baiklah kalau kamu tidak mau mengatakan kamu mau diantar kemana, kamu pulang ke rumah kakak saja ya, katanya dengan lembut. Raja menatap Kiki dengan iba, sudah lama dia tidak bertemu dengan Kiki dan dia tidak menyangka Kiki mengalami masalah yang sama beratnya seperti belasan tahun lalu. Kiki ada apa sebenarnya? Mengapa kamu membuat aku cemas seperti ini? Pikir Raja dengan kalut. Kiki hanya diam saja, dia tidak tahu Raja membawa dia kemana. Sampai akhirnya mereka sampai di salah satu kawasan perumahan mewah. Raja kemudian masuk ke dalam salah satu rumah bergaya modern tropis yang nyaman. Raja kemudian memarkirkan mobilnya di dalam garasi dan membuka pintu untuk Kiki agar Kiki dapat keluar. Kiki mematuhi Raja dan mengikuti Raja. Setelah mereka berada di dalam rumah, Raja meminta asisten rumah tangganya agar menelepon dokter. Bi, minta Dokter Ayu agar segera datang kemari, perintahnya kepada asisten rumah tangganya. Ki, kamu ikuti kakak. Kamu harus segera istirahat, katanya kembali. Raja kemudian mengantarkan Kiki ke ruang tidur tamu, dan mempersilahkan Kiki masuk. Kamu istirahat Ki, kalau ada yang kamu butuhkan kamu segera memberitahukan kepada kakak ya. Kita tunggu Dokter Ayu datang, agar dia bisa memeriksa kesehatanmu, bisik Raja Iba. Kiki kemudian masuk ke kamar dan membaringkan tubuhnya yang lelah, kemudian Raja mengambil selimut dan menyelimuti Kiki agar Kiki merasa nyaman. Tidur Ki, istirahat saja dulu. Kakak akan membangunkanmu kalau Dokter Ayu sudah datang ya, katanya lagi. Kiki hanya diam, tidak bergeming sedikit pun. Walaupun matanya tidak terpejam sama sekali namun Raja tahu saat ini Kiki tidak dalam kondisi baik-baik saja. Raja kemudian meninggalkan Kiki dan duduk di ruang keluarga sambil menunggu kedatangan Dokter Ayu. Kiki, ada apa sebenarnya? Mengapa kamu terlihat sangat terpukul sekali? Siapa yang telah menyakitimu? Aku tahu kamu itu sebenarnya anak yang lembut dan baik hati. Hanya saja entah siapa yang telah menyakiti dirimu, pikir Raja cemas. Tuan, maaf. Apakah Bibi mau menyediakan makan untuk Nona itu? Tanyanya lagi. Iya Bi, sediakan saja makanan yang mudah dicerna. Jangan sampai dia tidak makan Bi, mungkin setelah dokter datang Bibi harus menyuapinya makan agar dia bisa minum obat dari dokter, perintah Raja.
Bagaimana kalau bubur Tuan? Tanya wanita itu lagi. Boleh Bi, terserah Bibi saja, kata Raja kembali. Tidak berapa lama kemudian akhirnya Dokter Ayu yang Raja tunggu datang. Bagaimana Ayu? Tanya Raja setelah dia memeriksa Kiki. Apakah dia pacarmu Raja? Tanya Ayu sambil menggoda Raja. Bukan, dia itu sahabat masa kecilku, dan dia sudah seperti adik bagiku. Kata Raja kembali. Adik atau pacar? Kamu benar-benar kelewatan ya, pacarnya saja tidak sanggup dijaga, goda Ayu lagi. Serius Yu, katakan ada apa? Tanya Raja tidak sabaran. Ayu menarik nafasnya dan memandang Raja kembali. Kali ini Ayu menatap wajah Raja dengan serius. Tubuhnya tidak sakit Raja, tetapi sepertinya dia mengalami tekanan batin yang cukup parah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu tahu tekanan apa yang sedang dialami? Tanya Ayu kepada Raja. Raja hanya menggelengkan kepalanya, karena dia memang tidak tahu secara persis duduk permasalahan Kiki. Raja sekarang mencemaskan keadaan Kiki. Jadi bagaimana Yu? Apa yang harus aku lakukan? Tanya Raja cemas. Untuk sementara aku akan memberikan dia obat dulu, kita lihat perkembangannya. Kalau masih belum berubah juga terpaksa kamu harus menghubungi seorang psikiater untuk membantunya, kata Ayu. Kemudian dia memberikan resep obat yang harus dibeli oleh Raja. Setelah kepergian Ayu, maka Raja meminta kepada salah seorang petugas keamanan di rumahnya agar membeli obat Kiki di apotik. Bi, tolong suapin nona itu ya, kata Raja kembali. Raja kemudian melihat asisten rumahnya sudah membantu Kiki untuk makan, dan obat yang ditebus security tadi akhirnya datang. Asisten rumah Raja membujuk Kiki agar mau makan. Ayo non, buka mulutnya ya. 1 sendok lagi, biar nona bisa makan obatnya, katanya kembali. Dia kemudian menghentikan menyuapi Kiki karena Kiki menolak untuk menelan bubur yang telah disiapkan oleh asisten itu. Non, 1 sendok lagi ya. Setelah itu kita akan makan obat. Oh ya, non boleh memanggil Bibi jika non memerlukan sesuatu, katanya sambil memberikan Kiki obat agar Kiki segera menelannya. Raja kemudian menatap Kiki dan membiarkan Kiki istirahat karena dia tahu Dokter Ayu memberikan obat penenang kepada Kiki. Sehingga Kiki bisa tidur dan beristirahat. Bi, sebaiknya Bibi menjaga Kiki ya. Tunggui dia sampai bangun, kalau ada apa-apa aku ada di kamarku, katanya lagi. Raja kemudian meninggalkan Kiki dan asistennya, sementara itu dia kembali ke kamarnya. Raja kemudian duduk di sofa yang menghadap taman samping. Pintu kamarnya merupakan pintu kaca sorong sehingga Raja dapat keluar dari sana menuju taman. Kamar Kiki yang bersebelahan dengannya juga dapat berhubungan dengan taman tersebut. Raja kemudian mempertimbangkan untuk menghubungi seseorang, karena dia ragu untuk menghubunginya. Tetapi akhirnya dia menepiskan keraguan itu dan menghubungi nomor tersebut. Halo Tuan. Sapa Raja setelah orang tersebut menjawab panggilan darinya. Bagaimana keadaannya? Tanya suara tersebut. Raja kemudian menarik nafasnya kembali. Kembali dari awal Tuan, kata Raja cemas. Dasar wanita bodoh. Lihat akibat keegoisannya. Gadis malang, kata suara itu lagi. Satu lagi, kamu harus bertanggung jawab penuh atas dirinya sekarang. Ingat, jaga dia baik-baik, kata suara itu dengan dingin. Kemudian dia memutuskan panggilan dari Raja. Bab 104, Kena Batunya. Sonia menatap Jen tidak percaya, tidak dia sangka ternyata Denny adalah pewaris kekayaan Smith karena pertalian darah. Kalau dilihat dari silsilahnya kemungkinan Audi hanyalah pewaris karena keinginan Christian. Sementara Denny jauh lebih kuat kedudukannya daripada Audi. Tunggu dulu. Sebentar Jen, kalau dia memang pewaris sah karena pertalian darah, mengapa kedudukannya lebih rendah dari Mama? Mengapa Grandpa lebih memilih Mama? Tanya Sonia dengan keheranan. Untuk apa kamu tahu? Itu bukan urusanmu, kata Jen kesal. Denny sejak dari tadi mendengar perkataan Jen menyesali mengapa Jen harus membongkar statusnya bahkan di depan petugas security. Jen sudah cukup kamu menjelaskan kepadanya, sebaiknya kamu membawa dia pergi. Kalian segera jalankan perintahku, kata Denny marah. Petugas security yang sudah mengetahui kejadian sebenarnya malah terkejut ternyata Denny juga bisa dikatakan sebagai pewaris yang sah. Pewaris karena pertalian darah. Akhirnya Jen dan dibantu para security membawa Sonia pergi dari sana. Sonia merasa malu, kini semua orang berbisik membicarakannya. Dia melihat mereka meliriknya dengan tajam, bahkan secara terang-terangan berbisik kepada temannya dan menatap dia dengan sinis. Kamu lihat, sombong sekali dia, aku tidak menyangka dia bisa bersikap sombong seperti itu. Bisik salah seorang pegawai yang berdiri tidak jauh dari mereka kepada temannya.
Sonia benar-benar kehilangan mukanya karena ketika masuk tadi dia seperti seorang putri raja dihormati dan mereka terlihat sangat menghargainya. Sekarang dia keluar dari perusahaan ini dengan wajah memerah malu akibat kejadian tadi. Denny kemudian meninggalkan tempat kejadian tadi kembali ke ruangannya. Kemarahannya masih juga belum surut, karena dia benar-benar marah dengan sikap Sonia yang kurang ajar. Sementara Jen segera menemui Denny setelah dia memastikan kepergian Sonia. Jen mengetuk ruang kerja Denny. "Masuk," kata Denny dengan kesal. Jen kemudian melongokkan kepalanya dan tahu Denny masih terlihat marah. "Bisa aku masuk?" tanya Jen. "Masuk saja," balas Denny dingin. "Kamu tidak apa-apa Denny?" tanya Jen kembali. Denny menatap Jen dengan gusar. Gadis sombong, baru saja dia mengetahui dia itu putri Audi, sikapnya sangat berbeda sekali dari yang kudengar. Padahal menurut beberapa perusahaan yang bekerja sama dengannya, semuanya mengatakan dia itu gadis yang baik. Tetapi ini sangat bertolak belakang sekali dengan yang aku lihat. Aku melihat dia sama sekali tidak sesuai dengan yang mereka ucapkan, katanya kembali. Denny, aku juga sebenarnya terkejut melihat tingkah Sonia, karena aku tidak menyangka dia akan menyerangmu. Maafkan aku, karena aku memberitahukan identitasmu yang sebenarnya. Aku tahu kamu tidak ingin ada orang lain yang tahu, tetapi mau bagaimana lagi? Tanya Jen dengan penuh sesal. Sudahlah Jen, semuanya sudah terjadi. Kita tidak dapat memutarnya kembali. Aku tahu kamu juga merasa kesal karena penghinaannya kepada orang lain, kata Denny kembali. Kalau boleh aku bertanya, mengapa kamu tidak menginginkan semua orang mengetahui kalau kamu sebenarnya adik tiri Tuan Christian? Tanya Jen heran. Denny menarik nafasnya kembali, dan dia terlihat tidak menyukai arah pembicaraan mereka. Maafkan aku, kalau kamu tidak menyukainya maka aku tidak akan bertanya lagi, katanya kemudian. Tidak Jen, aku mengerti mengapa kamu menanyakannya. Aku paham kalau kamu sebenarnya ingin mengetahuinya dengan jelas, namun aku memang tidak menyukainya karena anggapan orang selalu negatif terhadap diriku, katanya kembali. Jen kemudian menatap heran Denny, karena ucapan Denny yang terakhir membangkitkan tanda tanya besar di dalam dirinya. Apa maksudmu Denny? Tanya Jen heran. Denny memejamkan matanya, berusaha meredakan sakit kepala yang menyerangnya secara tiba-tiba. Kemudian dia membukanya kembali dan menatap Jen kembali. Baiklah Jen, aku akan menceritakannya kepadamu, kata Denny sambil menghela nafasnya dengan berat. Denny merasakan ganjalan yang besar di dadanya sendiri, tetapi bagaimanapun dia harus melepaskannya. Kamu tahu bukan kalau aku ini adalah saudara tiri dari Christian, bayangkan bagaimana reaksinya ketika ayahku menikahi ibuku. Ibuku lebih cocok menjadi adik Christian daripada ibu tirinya, walaupun ibu kandungnya sudah lama meninggal namun dia menganggap aneh pernikahan itu. Dia menganggap ibuku menginginkan harta keluarganya. Sementara usiaku, tidak jauh beda dari Clay. Mereka melahirkan aku setelah Clay lahir. Sudah pasti aku seumuran dengan putra saudaraku, aneh bukan? Dia tidak menyukaiku Jen. Christian sama sekali tidak menyukaiku, aku tahu itu. Walaupun dia tidak menunjukkannya kepadaku namun aku dapat merasakannya. Dia selalu tidak ingin berada di tempat yang sama denganku dan juga ibuku. Dia selalu menjauh dan tidak ingin berurusan dengan kami, sampai akhirnya ayahku meninggal. Dia meminta Christian berjanji untuk selalu menjagaku dan merawatku, kata Denny kembali. Denny terdiam sepertinya dia kembali ke masa lalu, kemudian menatap Jen. Kamu tahu Jen, setelah kematian ayahku akhirnya dia mau membantu ibuku untuk menyekolahkanku. Akibat sikap dinginnya, aku dan ibuku kembali ke Indonesia, dan dia memintaku untuk mengolah perusahaannya dan meletakkan aku di bawah Audi. Aku tidak keberatan Jen, kata Denny. Dia kemudian mengusap rambutnya dan menyisirnya dengan jari-jari tangannya, karena Denny ingin sekali merasakan kebahagiaan walaupun Christian masih meragukannya. Aku memang tidak memerlukan hartanya, cukup pengakuan saja bahwa aku saudaranya. Sampai akhirnya mamaku meninggal kami masih tetap berjauhan dan tidak pernah dekat sama sekali, katanya kembali. Jen kemudian menatap wajah Denny dan dapat merasakan beban yang dia derita. Denny, maafkan aku karena telah membuka jati dirimu yang sebenarnya, aku tidak tahu kalau aku telah melukai dirimu. Maafkan aku ya, katanya lagi. Denny kemudian tersenyum ke arah Jen. Tidak apa-apa Jen, aku yakin kamu sebenarnya tidak bersalah karena pada dasarnya kamu tidak berniat jahat. Aku tahu kalau kamu itu sebenarnya bermaksud baik, tetapi walaupun begitu Jen, aku sebenarnya prihatin dengan Audi. Sikap gadis itu sama sekali tidak baik. Bahkan sikapnya sangat mengkhawatirkan, kata Denny kembali. Iya aku tahu Denny, aku malah bukan mencemaskan gadis sombong itu.
Aku malah mencemaskan Audi karena Audi akan terluka dengan sikap sombongnya itu. Sebaiknya Audi berhati-hati menghadapi gadis itu, jangan sampai Audi terjebak dalam situasi yang rumit karena dia, kata Jen kembali. Denny menganggukkan kepalanya menyetujui pemikiran Jen, karena dia tahu memang sikap Sonia bisa membawa Audi ke dalam kesusahan. Jen, mengapa Audi yakin kalau dia adalah anaknya? Tanya Denny heran. Karena mereka menemukan baju masa kecil anak itu ketika mereka membuangnya. Jadi Audi menganggap kalau dia adalah putrinya yang hilang dan dia tidak ingin melakukan tes DNA lagi, karena dia sudah yakin, katanya lagi. Astaga, di zaman seperti ini Audi masih percaya begitu saja. Seharusnya dia melakukan tes DNA saja. Supaya lebih akurat dan dapat dipercaya, katanya lagi. Tapi kamu tahu sendiri bukan kalau Audi itu keras kepala. Kalau dia sudah memutuskan maka kita tidak dapat lagi menolaknya. Jadi apapun yang kita katakan tetap saja tidak berguna, kata Jen. Iya Jen, tetapi insting bisnisnya sangat bagus. Keras kepala dan insting yang bagus merupakan padanan yang sesuai, kata Denny kembali. Tetapi ada yang aku khawatirkan, bisik Jen kembali. Denny menatap Jen dengan tanda tanya.